Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fadila Rahma dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB2A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit pengetahuan saya mengenai chapter 12 yang berjudul The Design of the Tax System, atau yang berarti desain sistem pajak. Apa itu sistem pajak? Sistem pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Sebelumnya kita memulai studi kita tentang perpajakan di bab-bab sebelumnya, di mana kita dapat melihat bagaimana pajak atas suatu barang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang tersebut. Dalam bab ini, kita membangun pelajaran ini untuk membahas desain sistem pajak. Pada slide ini terdapat kutipan dari Benjamin Franklin yang berbunyi, "In this world, nothing is certain but death and tax," atau yang berarti, di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Pada slide ini juga terdapat gambar yang menjelaskan bahwa tax paid in Ben Franklin time account for 5% of the average American's income, atau yang berarti, pada gambar ini tampak bahwa pada tahun 1789, pajak dibayar pada masa Ben Franklin yaitu 5% dari rata-rata pendapatan Amerika Serikat. Sedangkan pada slide ini terdapat gambar yang menjelaskan bahwa today, tax account for up a third of the average American's incomes, atau yang berarti hari ini pajak akun bukan 5% lagi, melainkan sepertiga dari rata-rata pendapatan Amerika. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai government revenue as a percentage of GDP, atau yang berarti pendapatan pemerintah sebagai persentase GDP. Berikut merupakan gambar grafiknya. Dari gambar grafik tersebut dapat kita lihat bahwa angka ini menunjukkan pendapatan pemerintah federal dan negara bagian dan lokal pemerintah sebagai persentase dari produk domestik bruto atau PDB yang mengukur total pendapatan dalam perekonomian. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran besar di Amerika Serikat, ekonomi dan bahwa perannya telah berkembang dari waktu dan ke waktu. Slide ini terdapat tabel mengenai Central Government Tax Revenue as a percent of GDP. Terdapat beberapa negara, yaitu yang pertama, Prancis pajaknya sebesar 38,8%, Britania Raya sebesar 33,7%, Brasil sebesar 19,7%, Amerika Serikat sebesar 19,3%, Kanada sebesar 18,5%, Rusia sebesar 17,4%, Indonesia sebesar 14,7%, Pakistan sebesar 15,3%, Meksiko sebesar 12,8%, dan yang terakhir adalah negara India sebesar 10,3%. Next, the federal government atau pemerintahan federal. The U.S. federal government allocates about 2/3 of the tax in our economy, atau yang berarti pemerintah federal Amerika Serikat mengumpulkan sekitar 2/3 dari pajak dalam perekonomian kita. The large source of revenue for the federal government is the individual income tax, atau yang berarti sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah federal adalah pajak penghasilan individu. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai tax liability, atau yang berarti kewajiban pajak. With respect paying income tax, an individual's tax liability or how much he or she owes is based on total income, atau yang berarti sehubungan dengan membayar pajak penghasilan, kewajiban pajak atau berapa banyak dia berutang didasarkan pada total pendapatan. Next, individual income tax, atau yang berarti pajak penghasilan perorangan. The marginal tax rate is the tax rate applied to each additional dollar per incomes, atau yang berarti itu tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang diterapkan untuk setiap dolar tambahan pendapatan. Higher income families pay a larger percentage of their incomes in tax, atau yang berarti keluarga berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam berbentuk pajak. Next, federal income tax rate 19 and 99, atau yang berarti tarif pajak penghasilan federal tahun 1999. Di sini terdapat tabel dan dapat kita lihat bahwa atas penghasilan kena pajak hingga dari
$25,750, tarif pajaknya adalah 15%. Dari penghasilan $25,750 hingga $62,450, tarif pajaknya adalah 28%. Dari penghasilan $62,450 hingga $130,250, tarif pajaknya ialah 31%. Dan dari penghasilan $130,250 hingga $283,150, tarif pajak adalah 36%. Dan apabila penghasilan lebih dari $283,150, maka tarif pajaknya adalah 39,6%. Next, the federal government and tax, atau yang berarti pemerintah, federal, dan pajak. Terdapat 3 poin pada slide ini. Yang pertama, payroll tax on the wage that a firm pays its workers, atau yang berarti pajak gaji. Pajak gaji adalah upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Yang kedua, payroll insurance tax, atau yang berarti pajak asuransi sosial. Revenue from this tax is earmarked to pay for social security and medicine, atau yang berarti pendapatan dari pajak ini dialokasikan untuk membayar jaminan sosial dan medicine atau obat. Yang ketiga, excise tax, atau yang berarti pajak cukai. Tax on specific goods like gasoline, cigarettes, and alcohol beverage, atau yang berarti pajak atas barang-barang tertentu seperti bensin, rokok, dan minuman beralkohol. Next, receipts of the federal government, atau yang berarti penerimaan dari federal pemerintahan tahun 1999. Di sini terdapat tabel mengenai penerimaan tersebut. Pada slide ini terdapat gambar diagram lingkaran. Dapat kita lihat dari diagram tersebut, bagian yang berwarna biru berarti pendapatan perorangan pajak sebesar 48%. Bagian yang berwarna merah adalah asuransi sosial pajak sebesar 34%. Bagian berwarna hijau berarti pajak perusahaan yang sebesar 10%, dan yang berwarna ungu gelap yaitu pajak cukai sebanyak 4%, dan yang terakhir adalah lain-lain ialah sejumlah 4%. Next, federal government spending, atau yang berarti pengeluaran pemerintah federal. Government spending includes transfer payments and the purchase of public goods and service, atau yang berarti pengeluaran pemerintah meliputi pembayaran, transfer, dan pembelian barang dan jasa publik. Terdapat 2 poin pada slide ini. Yang pertama, transfer payments are government payments not made in exchange for good or a service, atau yang berarti transfer pembayaran adalah pembayaran pemerintah yang tidak dilakukan dengan imbalan barang atau jasa. Yang kedua, transfer payments are the large of the government's expenditures, atau yang berarti pembayaran transfer merupakan pengeluaran pemerintah terbesar. Next, kita akan membahas mengenai kategori biaya pada federal government spending. Yang pertama, social security, atau yang berarti keamanan sosial. Keamanan sosial mewakili sebagian besar mentransfer pembayaran kepada orang tua. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah, tidak dibuat untuk ditukar dengan barang atau jasa. Yang kedua, national defense, atau yang berarti pertahanan nasional. Kategori pengeluaran terbesar kedua adalah pertahanan nasional. Ini termasuk keduanya gaji personel militer dan pembelian peralatan militer seperti senjata, jet tempur, dan kapal perang. Pengeluaran untuk pertahanan nasional berfluktuasi lebih besar dari waktu ke waktu sebagai ketegangan internasional dan perubahan iklim politik. Tidak mengherankan apabila pengeluaran untuk pertahanan nasional meningkat secara substansial selama perang. Yang ketiga ada net interest atau bunga bersih. Ketika seseorang meminjam dari bank mengharuskan peminjam untuk membayar bunga pinjaman. Hal ini sama berlaku ketika pemerintah meminjam dari masyarakat. Semakin banyak hutang pemerintah, semakin lebih besar jumlah yang harus dikeluarkan untuk pembayaran bunga. Yang ketiga, income security, atau yang berarti keamanan pendapatan. Pengeluaran untuk jaminan pendapatan termasuk transfer pembayaran kepada keluarga miskin dan pengangguran. Satu program yang bersifat sementara, bantuan untuk keluarga yang membutuhkan, sering disebut dengan kesejahteraan. Pengeluaran keamanan pendapatan cenderung meningkat selama resesi.
ketika pendapatan masyarakat turun dan jumlah pengangguran meningkat. Hingga selanjutnya ada Medicare atau obat. Yang keempat ada health atau kesehatan. Total pengeluaran kesehatan mencapai sekitar 1/5 dari anggaran federal. Dan yang terakhir, other atau yang lain-lain. Termasuk yang lain-lain misalnya sistem pengadilan federal, program luar angkasa, program dukungan pertanian, program kredit perumahan, serta gaji anggota Kongres dan Presiden. Kita akan membahas mengenai Federal Government Spending 1999 atau yang berarti pengeluaran pemerintah federal tahun 1999. Pada slide ini terdapat tabel mengenai pengeluaran pemerintah federal tahun 1999. Terdapat beberapa kategori yaitu keamanan sosial, pertahanan nasional, bunga bersih, keamanan pendapatan, Medicare, kesehatan, dan yang lain-lain, dan semua itu bertotal 1.727 miliar. Selanjutnya terdapat diagram lingkaran mengenai Federal Government Spending 1999. Pada saat ini terlihat bahwa pengeluaran pemerintah federal tahun 1999 pada bagian warna kuning yaitu adalah keamanan sosial sebesar 23%, yang berwarna biru yaitu bagian pertahanan sebesar 16%, selanjutnya warna abu yaitu bunga bersih sebesar 13%, selanjutnya yang berwarna biru lebih gelap yaitu bagian Medicare sebesar 12%, selanjutnya yang berwarna kuning ialah bagian kesehatan sebesar 8%, dan sisanya adalah bagian lain-lain yaitu sebesar 14%. Financial conditions of the federal budget atau yang berarti kondisi keuangan anggaran federal. A budget deficit occurs when there is an excess of government spending over government receipts, atau yang berarti sebuah defisit anggaran terjadi ketika ada kelebihan pengeluaran pemerintah atas penerimaan pemerintah. Government finance the deficit by borrowing from the public, atau yang berarti pemerintah membiayai defisit dengan meminjam dari masyarakat. Next, financial conditions of the federal budget atau yang berarti kondisi keuangan anggaran federal. A budget surplus occurs when government's receipts are greater than government spending, atau yang berarti sebuah kelebihan anggaran terjadi ketika penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluaran pemerintah. A budget surplus may be used to reduce the government's outstanding debts, atau yang berarti surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi hutang pemerintah. States and local governments atau pemerintah negara bagian dan lokal. States and local governments collect about 40% of tax paid, atau yang berarti pemerintah negara bagian dan lokal mengumpulkan sekitar 40% dari pajak yang dibayar. Kita akan membahas mengenai state and local government receipts atau yang berarti penerimaan pemerintah negara bagian dan lokal. Terdapat beberapa poin pada slide ini. Yang pertama, sales tax atau pajak penjualan. Apa itu pajak penjualan? Pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. PPN ini dikenakan di tingkat pabrikan dan tidak sampai ke pengecer. Pajak ini harus dilihat secara teliti untuk menentukan biaya jual. Yang kedua ada property tax atau yang berarti pajak properti. Pajak properti atau millage rates adalah sebuah pajak ad valorem nilai properti. Biasanya dikenakan pada lahan yayasan. Pajak dipungut oleh otoritas yang mengatur yurisdiksi di mana properti tersebut berada. Yang ketiga ada individual income tax atau yang berarti pajak penghasilan perorangan. Apa itu pajak penghasilan perorangan? Yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau OP atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Dan yang terakhir ada corporate income tax atau pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Berikutnya ada yang lain-lainnya. Next, state and local government atau pemerintahan negara dan bagian-bagian pengeluaran. Yang pertama ada education atau pendidikan, yang kedua ada public welfare atau kesejahteraan masyarakat, yang ketiga ada highways atau yang berarti jalan raya, dan yang lain other atau lainnya. Sejauh ini pengeluaran tunggal terbesar untuk pemerintah negara bagian dan lokal adalah pendidikan. Pemerintah daerah membayar sekolah umum yang mendidik sebagian besar siswa dari TK hingga SMA.
pemerintah negara bagian berkontribusi untuk mendukung pelabuhan universitas negeri. Pada tahun 2007, pendidikan menyumbang sekitar sepertiga dari pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal. Kategori pengeluaran terbesar kedua adalah untuk kesejahteraan masyarakat, yang meliputi mentransfer pembayaran kepada orang miskin. Kategori ini mencakup beberapa program federal yang dikelola oleh pemerintah negara bagian dan lokal. Kategori berikutnya adalah jalan raya, yang meliputi pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada. Kategori besar lainnya pada slide ini ialah banyak layanan tambahan disediakan oleh pemerintah negara bagian dan lokal, seperti perpustakaan, polisi, pembuangan sampah, proteksi kebakaran, pemeliharaan taman, dan pemindahan salju. Receipts of States and Local Government 1996, atau yang berarti penerimaan negara dan lokal pemerintah tahun 1996. Pada slide ini terdapat tabel mengenai penerimaan negara lokal pemerintahan tahun 1906 yang terdapat beberapa pajak yang tertera pada tabel tersebut, yaitu pajak penghasilan perorangan, pajak penghasilan badan, pajak pemerintah federal, dan yang lainnya, yaitu totalnya sebesar $1.223 dan total untuk jumlah per orang ialah $4.615 dan persennya ialah 100%. Selanjutnya pada slide ini juga terdapat tabel mengenai belanja negara dan daerah pemerintah tahun 1996. Ada terdapat beberapa kategori, yaitu pertama pendidikan sebanyak $399, jumlah per orang ialah $1.560 dan persennya ialah 33%, dan kategori kesejahteraan masyarakat memiliki persenan sebesar 17%, jalan raya sebesar 7%, dan yang lain-lain ialah 43%, sehingga totalnya ialah $1.193 dan jumlah per orangnya ialah $4.502 dan persennya ialah 100%. Next, policy makers have two objectives in devising a tax system, atau yang berarti pembuat kebijakan memiliki dua tujuan dalam merancang sistem perpajakan. Yang pertama, efisiensi, atau yang berarti efisiensi, dan yang kedua adalah equity atau keadilan. Next, kita akan membahas mengenai tax and efficiency, atau yang berarti pajak dan efisiensi. One tax system is more efficient than another if it raises the same amount of revenue a smaller cost to raise, atau yang berarti suatu sistem pajak lebih efisien daripada yang lain jika itu meningkatkan jumlah pendapatan yang sama dengan biaya yang lebih kecil bagi pembayar pajak. An efficient tax system is one that imposes the smallest that weight loss and administrative burden possible, atau yang berarti sebuah efisien sistem perpajakan adalah sistem yang membebankan kerugian bobot mati dan beban administrasi sekecil mungkin. Next, the cost of tax to taxpayers, atau yang berarti biaya pajak untuk wajib pajak. Terdapat 3 poin pada slide ini. Yang pertama, the tax payment itself, atau yang berarti pembayaran pajak itu sendiri. Yang kedua, debt weight loss, atau yang berarti kerugian bobot mati. Dan yang terakhir ada administrative burdens, atau yang berarti beban administrasi. Kita akan membahas mengenai debt weight loss of taxations, atau yang berarti kerugian beban mati dari perpajakan. Because tax distort incentive, they entail debt weight loss, atau yang berarti karena pajak mendistorsi intensif, pajak menimbulkan kerugian bobot mati. The debt weight loss of tax is a reduction of the economic well-being of taxpayers in excess of the amount of revenue raised by the government, atau yang berarti kerugian beban mati? Kerugian beban mati adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pembayar pajak melebihi jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Kita akan membahas mengenai administrasi burdens, atau yang berarti beban administrasi. Complying with the tax laws creates additional debt weight loss, atau yang berarti mematuhi undang-undang perpajakan menciptakan kerugian bobot mati
Taxpayer lose additional time and money documenting, computing, and avoiding tax over and above the actual tax pay, atau yang berarti wajib pajak kehilangan waktu dan uang tambahan untuk mendokumentasikan, menghitung, dan menghindari pajak melebihi dan di atas pajak aktual yang mereka bayar. The administrative burden of any tax system is part of a inefficiency it creates, atau yang berarti beban administrasi dari setiap sistem perpajakan adalah bagian dari inefisiensi yang diciptakannya. Kita akan membahas mengenai marginal tax rates versus average tax rates, atau yang berarti tarif pajak marginal versus tarif pajak rata-rata. The average tax rate is total tax paid divided by total income, atau yang berarti tarif pajak rata-rata adalah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan total pendapatan. Kedua, the marginal tax rate is the extra tax paid on an additional dollar of income, atau yang berarti itu tarif pajak marginal adalah pajak tambahan yang dibayarkan untuk suatu dolar tambahan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lump sum tax, atau yang berarti pajak lump sum. A lump sum tax is a tax that is the same amount for every person regardless of any actions that the person might take. Apa itu pajak lump sum? Pajak lump sum adalah sebuah pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap orang, terlepas dari penghasilan atau tindakan apapun yang mungkin dilakukan oleh orang tersebut. Kita akan membahas mengenai tax and equity, atau yang berarti pajak dan ekuitas. Terdapat pertanyaan pada slide ini. Yang pertama, how should the burden of tax be divided among the population, atau yang berarti bagaimana seharusnya beban pajak dibagi di antara penduduk. Dan yang kedua, pertanyaannya ialah how do we evaluate whether a tax system is fair, atau yang berarti bagaimana kita mengevaluasi apakah sistem pajak itu adil. Next, principles of taxation, atau yang berarti prinsip perpajakan. Terdapat dua prinsip dalam perpajakan. Yang pertama yaitu benefits principle, atau yang berarti prinsip manfaat, dan yang kedua ada ability to pay principle, atau yang berarti prinsip kemampuan membayar. Dari penjelasan slide sebelumnya, kita akan menjelaskan mengenai benefits principle, atau yang berarti prinsip manfaat. The benefits principle is the idea that people should pay tax based on the benefits they receive from government service, atau yang berarti apa itu benefits principle, atau yaitu prinsip manfaat adalah gagasan bahwa orang harus membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah. An example is a gasoline tax. Contohnya adalah pajak bensin. Tax revenue from a gasoline tax are used of finance or highway system, yang berarti penerimaan pajak dari pajak bensin digunakan untuk membiayai sistem jalan raya kita. Yang kedua, people who drive the most also pay the most toward maintaining roads, atau yang berarti orang yang mengemudi paling banyak juga membayar paling mahal untuk pemeliharaan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip yang kedua, yaitu ability to pay principle, atau prinsip kemampuan untuk membayar. The ability to pay principle is the idea of that tax should be levied on the person according to how will the person can shoulder the burden, atau yang berarti prinsip kemampuan membayar adalah gagasan bahwa pajak harus dikenakan pada seorang sesuai dengan seberapa baik orang tersebut dapat memikul beban. The ability to pay principle leads to the corollary notion of equity, atau yang berarti prinsip kemampuan membayar mengarah pada dua gagasan wajar tentang ekuitas. Yang pertama ada vertical equity, atau yang berarti ekuitas vertikal, dan yang kedua ada horizontal equity, atau yang berarti keadilan horizontal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai vertical equity atau ekuitas vertikal. Vertical equity is the idea that taxpayer with greater ability to pay tax should pay large amounts, atau yang berarti apa itu ekuitas vertikal? Ekuitas vertikal adalah gagasan bahwa wajib pajak dengan kemampuan yang lebih besar untuk membayar pajak harus membayar jumlah yang lebih besar. For example, people with higher incomes should pay more than people with lower incomes, atau yang berarti misalnya orang dengan berpendapatan yang lebih tinggi harus membayar lebih dari orang dengan pendapatan yang lebih rendah.
kita akan membahas mengenai vertical equity and alternative tax system, atau yang berarti ekuitas vertikal dan alternatif sistem pajak. A proportional tax is a one for which high income and low income taxpayers pay the same fraction and income, atau yang berarti sebuah pajak proporsional adalah salah satu di mana wajib pajak berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah membayar fraksi pendapatan yang sama. Yang kedua, a regressive tax is one for which high income taxpayers a smaller fractions of their income than do low income taxpayers, atau yang berarti sebuah pajak regresif adalah salah satu di mana pembayar pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka daripada pembayaran pajak yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir ada a progressive tax. A progressive tax is one for which high-income taxpayers pay a large fractions of their income than do low-income taxpayers, atau yang berarti sebuah pajak progresif adalah salah satu di mana pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian besar pendapatan mereka daripada wajib pajak berpenghasilan rendah. Pada slide ini terdapat tabel mengenai free tax system, atau yang berarti 3 sistem pajak. Pada slide ini terdapat pula tabel mengenai the burden of federal tax. Selanjutnya kita akan membahas mengenai horizontal equity atau ekuitas horizontal. Horizontal equity is an idea that taxpayer with similar abilities to pay tax should pay the same amounts, atau yang berarti keadilan horizontal adalah gagasan bahwa wajib pajak dengan kemampuan yang sama untuk membayar pajak harus membayar jumlah yang sama. For example, two families with the same number of dependents and the same income living in different parts of the country should pay the same federal tax, atau yang berarti next, pada slide ini kita akan membahas mengenai the marriage tax, atau yang berarti pajak pernikahan. Marriage affects the tax liability of a couple in the tax law treats at marriage couple as a single taxpayers, atau yang berarti perkawinan mempengaruhi kewajiban pajak pasangan, di mana undang-undang perpajakan memperlakukan pasangan yang sudah menikah sebagai pembayar pajak tunggal. When a couple gets married, they stop paying tax as individual and start paying tax as family, atau yang berarti ketika pasangan menikah, mereka berhenti membayar pajak sebagai individu dan mulai membayar pajak sebagai keluarga. Yang ketiga, if each has a similar income, their total liability rise when they get married, atau yang berarti jika masing-masing memiliki pendapatan yang sama, total kewajiban pajak mereka meningkat ketika mereka menikah. Kita akan membahas mengenai tax incidence atau tax equity, atau yang berarti insiden pajak dan ekuitas pajak. Terdapat 3 poin pada slide ini. Yang pertama, the difficult in formulating tax policy is balancing the often complication goals of efficiency and equity, atau yang berarti kesulitan dalam merumuskan kebijakan pajak adalah menyeimbangkan tujuan efisiensi dan pemerataan yang sering bertentangan. Yang kedua, the study of who bears the burden of tax is central to evaluation tax equity, atau yang berarti studi tentang siapa yang menanggung beban pajak sangat penting untuk mengevaluasi ekuitas pajak. Dan terakhir, this study is called tax incidence, atau yang berarti studi ini disebut dengan insiden pajak. Play paper theory of tax incidence, atau yang berarti teori play paper pajak incidence. According to the play paper theory, the burden of a tax, like a fly of play paper, sticks wherever it appears laying, atau yang berarti menurut teori kertas terbang, beban pajak seperti lalat di atas kertas terbang, menempel dimanapun ia pertama kali mendarat. Next, the flat tax. The flat tax is first proposed by economics Robert Hall in the 1960, atau yang berarti flat tax pertama kali diusulkan oleh Robert Hall pada tahun 1980-an. Yang kedua, proposed as an alternative to the current tax system. The flat tax adalah diusulkan sebagai alternatif sistem perpajakan saat ini. Dan yang terakhir, a single low tax rate would apply to all income in economy, atau yang berarti tarif pajak tunggal yang rendah akan berlaku untuk semua pendapatan dalam perekonomian.
Proposed benefits of the fleet tax, atau yang berarti manfaat yang diusulkan dari pajak datar. Terdapat 2 poin pada slide ini. Yang pertama, the fleet tax will eliminate many of the deductions allowed under the current income tax that will be burdening the tax base and reducing marginal tax rates for most people. Atau yang berarti pajak tetap akan menghilangkan banyak pemotongan yang diperbolehkan berdasarkan pajak penghasilan saat ini, sehingga memperluas basis pajak dan mengurangi tarif pajak marginal bagi kebanyakan orang. Yang kedua, because the fleet tax is simple, the administrative burden of taxations will be greatly reduced. Atau yang berarti karena pajak tetap sederhana, beban administrasi perpajakan akan sangat berkurang. Proposed benefits of the fleet tax, atau manfaat yang diusulkan dari pajak datar. Yang pertama, because all the taxpayer will be faced with the same marginal tax rate, the tax could be collected at the source of income. Yang berarti karena semua wajib pajak akan dihadapkan dengan tarif pajak marginal yang sama, pajak dapat dipungut pada sumber pendapatan. Yang kedua, the fleet tax will replace both the personal and corporate income tax and will eliminate the current double taxation of corporate profits. Atau yang berarti pajak tetap akan menggantikan pajak penghasilan pribadi dan perusahaan dan akan menghasilkan pajak berganda saat ini di atas laba perusahaan. Dan yang terakhir, the fleet tax could increase the incentive to save, atau yang berarti pajak tetap dapat meningkatkan insentif untuk menabung. Selanjutnya, dari semua penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, the US government raised revenue using various tax, atau yang berarti pemerintah AS meningkatkan pendapatan menggunakan berbagai pajak. Yang kedua, income tax and payroll tax raised the most revenue for the federal government, atau yang berarti pajak penghasilan dan pajak gaji meningkatkan pendapatan terbesar bagi federal. Dan yang ketiga, sales tax and property tax raised the most revenue for the states and local governments, atau yang berarti pajak penjualan dan pajak produk properti meningkatkan pendapatan terbesar bagi pemerintah negara, bagian, dan lokal. Selanjutnya yaitu equity and efficiency are the two most important goals of the tax system, atau yang berarti pemerataan dan efisiensi adalah dua tujuan terpenting dari sistem perpajakan. Yang kedua, the efficiency of the tax system refers to the cost it imposed of the taxpayers, atau yang berarti efisiensi sistem pajak mengacu pada biaya yang dikenakan pada pembayar pajak. Dan yang terakhir, the equity of the tax system concerns whether the tax burden is distributed fairly among the population, atau yang berarti keadilan sistem pajak menyangkut apakah beban pajak didistribusikan secara adil di antara penduduk. Selanjutnya, pada slide ini masih terdapat kesimpulan mengenai penjelasan saya sebelumnya. Yang pertama, according to the benefit principle, it is fair to people to pay tax based on the benefits they receive from the government, atau yang berarti menurut asas manfaat adalah adil bagi masyarakat untuk membayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Yang kedua, according to the ability to pay principle, it is fair for people to pay tax on their capability to handle the financial burden, atau yang berarti menurut prinsip kemampuan membayar adalah adil bagi orang untuk membayar pajak atas kemampuan mereka untuk menangani beban keuangan. Kesimpulan terakhir ialah the distribution of tax burdens is not the same as the distribution of tax bills, atau yang berarti pembagian beban pajak tidak sama dengan pembagian tagihan pajak. Yang kedua, much of the debate over tax policy arises because people give different weights to the two goals of efficiency and equity, atau yang berarti sebagian besar perdebatan tentang kebijakan pajak muncul karena orang memberikan bobot yang berbeda pada dua tujuan efisiensi dan pemerataan. Berikut merupakan penjelasan yang mungkin saya dapat berikan mengenai topik kita hari ini, yaitu the design of the tax system atau desain sistem pajak. Saya mohon maaf apabila dalam menjelaskan terdapat banyak kesalahan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.